Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabbihi haqqa al-miqdaril azim. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi al-dhari. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dapat kembali melanjutkan pengajian kita yang dimulai dari pelaksanaan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan pembacaan ratibul hadat, dan insyaallah kita akan lanjutkan pengajian kita pada waktu malam Sabtu kemarin. Kita membahas rukun sholat yang ketujuh, yaitu sujud, yang mengenai syarat-syarat sujud. Rencana malam ini mau melanjutkan, tapi kebetulan kita rencana malam Senin itu akan melaksanakan malam nisfu Sya'ban, yang salah satunya diisi dengan pelaksanaan sholat tasbih sebanyak 4 rakaat. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang masalah sholat tasbih, supaya nanti pada waktu malam nisfu Sya'ban kita tidak merasa ragu-ragu lagi bagaimana tata cara pelaksanaannya. Dan insya Allah malam hari ini pun setelah kita sampaikan setelah sholat isya, bagi yang mau bertahan kita tetap akan melaksanakan sholat tasbih sebanyak 4 rakaat. Jadi setelah isya, setelah ba'diyah di masjid ini kita tetap mengadakan sholat sunat tasbih sebanyak 4 rakaat. Kita ambil dari beberapa referensi. Yang pertama itu dari kitab Hidayatus Sadiqin yang disusun oleh Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Kemudian yang kedua An-Nasaihud Diniyah yang dikarang oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Kemudian yang ketiga kitab Asrarus Sholah yang diambil dari kitab Ihya Ulumuddin. Dari beberapa literatur yang ada ini saling melengkapi antara satu penjelasan dengan penjelasan dari kitab satu dengan yang lainnya, saling melengkapi, di mana di situ paling tidak ada terdapat dua penempatan tasbih dalam sholat tasbih. Karena dalam sholat tasbih itu jumlah tasbih sebanyak 4 rakaat itu adalah 300 tasbih. 300 bagi 4 berarti 1 rakaat jumlahnya 75 tasbih. Nah, mengenai penempatan di mana membaca 75 tasbih, ini ada beberapa versi dari beberapa kitab yang ada. Nah, nanti kita akan sampaikan. Sebelum menyampaikan tata cara pelaksanaan sholat tasbih, mudah-mudahan sempat, kita akan uraikan dulu keutamaan yang didapatkan mengenai pelaksanaan sholat sunat tasbih. Kita ambil yang pertama dari kitab An-Nasaihud Diniyah. Termasuk salah satu sholat yang disunatkan yaitu adalah sholat sunat tasbih yang banyaknya 4 rakaat. Di dalam sebuah khabar diriwayatkan tentang keutamaannya, bahwasanya siapa yang mengerjakan sholat sunat tasbih, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Inilah siapa yang melaksanakan sholat tasbih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka dari itu para ulama sangat menekankan pada waktu malam nisfu Sya'ban ini dilaksanakan sholat sunat tasbih sebanyak 4 rakaat dalam rangka untuk mempersiapkan diri kita menghadapi bulan suci Ramadan. Sehingga dengan pelaksanaan sholat sunat tasbih
pada waktu menghadapi bulan Ramadan, sebagaimana di sini dijelaskan dalam riwayat bahwa dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika masuk bulan Ramadan, kita dalam keadaan ada banyak dosa, seandainya ada dosa juga. Dari sini dikatakan dalam satu riwayat bahwa berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada paman beliau yaitu Abbas, "Sholliha fi kulli yaumin, au fi kulli jumu'atin, au fi kulli syahrin, au fi kulli sanatin, au fil umri marrah." Ya, baginda Nabi menyampaikan kepada paman Sidin yang bernama Ibnu Abbas, ya Sidin, kerjakanlah sholat tasbih di dalam setiap hari. Nah, Sidin memerintahkan sholatlah sholat tasbih setiap hari. Jadi gawe sholat Nabi setiap hari. Atau, nah ya, mendengar setiap hari tadi tak kajutnya lagi lah. Wah ya, setiap hari disuruh nih. Atau setiap Jumat. Maksud setiap Jumat ini periode dari Jumat ke Jumat, dari Jumat ke Jumat, berarti seminggu sekali. Atau setiap bulan. Nah, atau setiap tahun, atau sekali seumur hidup. Nah, bayangkan nih, saking pentingnya sholat tasbih ini, sehingga baginda Nabi, kalau memang bisa kita melaksanakan sholat sunat tasbih setiap hari, alhamdulillah. Kalau kada bisa setiap hari, paling kada seminggu sekali. Kalau kada bisa seminggu sekali, paling kada setahun sekali. Kalau kada bisa setahun sekali, paling kada Jasidin seumur hidup sekali barang menggawe sunat tasbih tadi. Nah, saking pentingnya sekali barang seumur hidup. Nah, salah seorang ulama berkata, sholat tasbih ini mujarab untuk keperluan-keperluan yang penting. Jadi kalau ada hajat-hajat, keinginan-keinginan, maka sangat manjur untuk melaksanakan sholat tasbih ini dalam rangka untuk mengabulkan hajat kita. Kemudian juga salah seorang ulama mengatakan, apabila engkau kerjakan sholat tasbih di waktu malam, maka ucapkanlah 2 kali takbiratul ihram dan 2 kali tasyahud dan 2 kali salam. Artinya apabila dilaksanakan pada waktu malam hari yang 4 rakaat tadi, maka jangan langsung 4 rakaat langsung 1 kali salam, tapi kerjakanlah 2 rakaat salam, kemudian lanjutkan 2 rakaat lagi salam. Itu kalau dilaksanakan pada waktu malam hari. Tetapi apabila dikerjakan pada waktu siang, maka kerjakanlah dengan sekali takbiratul ihram dan sekali tasyahud sebanyak 4 rakaat sekaligus. Kalau kita hendak menggawi waktunya siang, maka kerjakanlah 4 rakaat sekaligus, 1 kali salam. Tapi kalau malam, kerjakan 2 kali salam. Salat tasbih mempunyai 2 cara. Cara inilah. Langsung cara kah? Atau sampaikan dulu keutamaannya. Kita ambil. Kemudian nih penjelasan yang lain sebelum caranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, "Ala u'tika ala amna'uka ala ahbuka bi syai'in idza anta fa'altahu ghafarallahu laka dzambaka awwalahu wa akhirahu qadimahu wa hadithahu khata'ahu wa 'amdahu sirrahu wa alaniyatahu." Tusalli 4 raka'atin taqra'u fi kulli raka'atin fatihatal kitab wa surah, fa idza faragta minal qira'ati fi awwali raka'atin wa anta qa'imun taqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar khamsa asyarata marrah. Summa tarka'u fataquluha wa anta raki'un 10 marratin summa tarfa'u binar ruku' fataquluha qa'ima
asyran summa tasjudu fataquluha asyran summa tarfa'u minas sujud fataquluha jalisan asyran summa tasjudu fataquluha wa anta sajidun asyran summa tarfa'u minas sujud fataquluha asyran fadzalika khamsun wa sab'una fi kulli rak'atin taf'alu dzalika fi arba'i rak'atin in istata'ta an tusalliha fi kulli yaumin marwah faf'al fa illam taf'al fa fi kulli jumu'atin marwah fa illam taf'al fa fi kulli syahrin marwah fa illam taf'al fa fi sanati marwah. Ya Nabi mengucapkan kepada Ibnu Abbas, maukah kamu, maukah pian, nah maukah aku memberimu, maukah aku memberimu Jisidin. Kemudian pulang, maukah aku hadiahkan kepada kamu, maukah aku sampaikan kepada kamu akan sesuatu yang apabila kamu kerjakan maka Allah akan mengampuni, yakni dosa-dosa engkau yang terdahulu dan yang akan datang, dan dosa-dosa yang terang-terangan, yang terang, yaitu kamu sholat 4 rakaat yang pada setiap rakaat kamu membaca Fatihah dan surah. Apabila kamu telah selesai dari bacaan itu pada rakaat yang pertama dan kamu sedang berdiri, kamu ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Ulangilah. Ini masuk cara sudah nih. Yaitu kamu sholat 4 rakaat yang pada setiap rakaat kamu membaca Fatihah dan surah. Apabila kamu telah selesai dari bacaan itu pada rakaat yang pertama dan kamu sedang berdiri, kamu ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Artinya apa? Artinya ini dari versi yang pertama nih, tata cara yang pertama, membaca tasbih tadi sebanyak 15 kali itu adalah setelah membaca Fatihah dan surah. Nah, tapi nanti ada lagi penjelasan yang kedua, mudah-mudahan sempat. Kemudian kamu ruku dan kamu membacanya 10 kali dalam keadaan ruku. Lalu kamu bangun dari ruku dan mengucapkannya 10 kali. Artinya pada waktu i'tidal dalam keadaan berdiri. Kemudian kamu sujud dan kamu mengucapkannya 10 kali. Lalu kamu bangun dari sujud dan mengucapkannya 10 kali dalam keadaan duduk. Kemudian kamu sujud, tidak duduk antara dua sujud inilah. Kemudian kamu sujud dan mengucapkannya 10 kali dalam keadaan sujud. Lalu kamu bangun dari sujud dan mengucapkannya 10 kali. Inilah 75 dalam setiap rakaat kamu lakukan, hal itu dalam 4 rakaat. Jika kamu mampu melaksanakannya pada setiap hari, maka lakukanlah. Jika kamu tidak mampu melakukannya, maka setiap Jumat atau seminggu sekali. Jika kamu tidak mampu melakukannya seminggu sekali, maka setiap bulan sekali. Dan jika kamu tidak mampu melakukannya sebulan sekali, maka setahun sekali. Ini versi yang pertama. Berarti tadilah yang pertama membaca tasbihnya setelah membaca Fatihah dan surah 15 kali. Kemudian pada waktu ruku 10 kali. Kemudian pada waktu bangun dari ruku atau tidak 10 kali. Kemudian sujud pertama 10 kali. Kemudian duduk di antara dua sujud 10 kali. Kemudian sujud yang kedua 10 kali. Berarti 65 sudah. Nah, 10 kalinya itu yang di sini yang pertama adalah ketika bangkit dari sujud yang kedua itu tidak langsung berdiri tapi duduk istirahat dulu. Disitulah dibaca 10 kali. Nah, itu sama dengan yang di dalam Risalah Amaliyah. Risalah Amaliyah itu nanti itu. Jadi sebelum berdiri untuk rakaat kedua maka duduk istirahat dulu. Duduk istirahat di situ dibaca 10 kali. Ini cara yang pertama. Kemudian di dalam riwayat yang lain, ini kalau dibacakanlah misal sempat. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya yang dibaca cara yang kedua, tempat posisinya, nah yang selanjutnya
Cara yang kedua adalah setelah takbiratul ihram maka membaca doa iftitah. Yang pertama tadi doa iftitah juga lah. Pada rakaat pertama kalau kita waktu malam mengerjakan berarti doa iftitahnya 2 kali. Rakaat pertama baca doa iftitah, kemudian rakaat ketiga juga baca doa iftitah. Nah, setelah takbiratul ihram maka membaca doa iftitah, kemudian membaca Fatihah. Nah, ini sama nih. Oh, ini aja nah. Ini yang kedua nih sama nih. Tadi dari kitab Asrarus Sholah, ini dari kitab An-Nasihatud Diniyah. Cara yang kedua itu engkau ucapan takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah, kemudian engkau membaca tasbih. Nah, berarti posisinya membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Itu dibaca sesudah membaca doa iftitah sebelum membaca Fatihah. Ini cara yang kedua, dibaca 15 kali. Nah, kemudian Al-Fatihah dan surah sesudahnya, kemudian membaca tasbih seperti di atas sebanyak 10 kali. Berarti cara yang kedua ini Allahu Akbar doa iftitah, setelah doa iftitah membaca tasbih sebanyak 15 kali. Nah, setelah 15 kali baru membaca Fatihah. Setelah selesai membaca Fatihah dilanjutkan dengan membaca surah. Nah, setelah membaca surah dilanjutkan dengan membaca tasbih sebanyak 10 kali. Berarti berapa dah? 15 tambah 10 25. Kemudian pada waktu ruku berarti 35. Kemudian pada waktu i'tidal berarti 45. Kemudian pada waktu sujud pertama 55. Kemudian duduk di antara 2 sujud berarti 65. Kemudian sujud yang kedua berarti 75. Dan ketika selesai sujud yang kedua maka tidak ada duduk istirahat membaca tasbih tadi. Sujud kedua langsung bangkit untuk rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua sama, sebelum membaca Fatihah dibaca tasbih sebanyak 15 kali. Sama seperti itu. Kemudian setelah membaca surah lagi, kemudian dilanjutkan dengan membaca tasbih sebanyak 10 kali. Jadi bedanya antara cara yang pertama dengan cara yang kedua. Kalau cara yang pertama itu membaca tasbih 15 kali itu adalah sesudah membaca Fatihah dan surah. Artinya pada waktu berdiri tadi sebelum ruku cuma 15 kali. Tetapi pada waktu cara yang kedua sebelum ruku itu sudah dapat 25 kali tasbih. Yaitu pada waktu apa? Pada waktu setelah membaca doa iftitah kalau rakaat pertama, atau dengan kata lain sebelum membaca Fatihah dibaca sebanyak 15 kali. Kemudian setelah membaca surah baru dibaca 10 kali berarti 25 kali. Nah, yang banyak dipakai itu adalah cara yang kedua tadi, yaitu membaca tasbihnya sebelum membaca Fatihah sebanyak 15 kali dan sesudah membaca surah sebanyak 10 kali, dan itu yang kita pakai insyaallah. Nah, pernah terjadi di suatu masjid malam nisfu Sa'ban antara imam, kebetulan imam datang dari orang luar, tidak komunikasi dengan pengurus masjid, lalu si imam memakai caranya sendiri penempatan tasbih tadi, kemudian pengurus masjid mendapatkan versi yang lain, lalu terjadi perdebatan pada saat itu. Nah, pakai cara yang mana? Akhirnya imam menggunakan cara yang dipakai oleh masjid. Nah, oleh pengurus masjid nangka ini aja sudah, karena imam dari luar. Sementara kebiasaan masjid pada waktu itu memakai cara yang kedua. Kemudian ada imam dari luar, nah diundang untuk mengimami sholat tasbih. Ternyata sidin memakai cara yang pertama. Dijelaskan sidin tata caranya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakannya. Nah, kemudian surah yang dibaca apa? Surah yang dibaca kalau di dalam kitab Hidayatus Salikin, nah dalam kitab Hidayatus Salikin ini panjang mana surahnya. Nah, pada rakaat yang pertama
Di situ suruh membaca surah Yasin. Nah, pada rakaat yang kedua disuruh membaca suratul Waqiah. Pada rakaat yang ketiga disuruh membaca surah Ad-Dukhan. Dan pada rakaat yang keempat disuruh membaca surah Al-Muluk atau Tabarak. Mau bayangkan, bisa hilangan jamaahnya. Ini kalau di Hidayatus Shaliqin, ya Pak. Tapi ada lagi di sini jelaskan. Nah, atau baca pada rakaat yang pertama sesudah Fatihah itu Wadduha. Kemudian rakaat yang kedua Alam Nashrah. Kemudian rakaat yang ketiga Inna A'tainakal Kautsar. Kemudian pada rakaat yang keempat Idza Ja'a Nasrullahi wal Fath. Atau Yasin pulang nih. Yang ketiga surahnya. Pada rakaat yang pertama Idza Zulzilatil Ardu Zilzalaha atau surah Al-Zalzalah. Kemudian pada rakaat yang kedua Wal Adiyati Dhabhan Fal Muriyati Qadha dan seterusnya. Kemudian pada rakaat yang ketiga Idza Ja'a Nasrullahi wal Fath. Kemudian pada rakaat yang keempat Qul huwallahu ahad. Atau Yasin pulang. Engkau baca pada rakaat yang pertama Alhaakumut Takasur, dan pada rakaat yang kedua Wal Asri, pada rakaat yang ketiga Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang keempat Qul huwallahu ahad. Nah, ini sama yang terdapat dalam Risalatul Amaliyah. Yang keempat nih ayatnya. Yang ulun bagikan fotokopinya itu ada versi 2. Nah, itu sama dengan yang terakhir ini yang keempat. Nah, ini. Kalau yang versi yang pertama itu kan yang ulun bagikan itu yang fotokopian rakaat pertama Idza Zulzilatil. Kemudian rakaat yang kedua Wal Adiyat. Rakaat yang ketiga Al-Qari'ah. Rakaat yang keempat Alhaakumut Takasur. Ini sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh Syekh Marbu Abdullah Syekh Nuruddin Marbu Abdullah Al-Maki Al-Banjari. Nah, Sidin biasanya melaksanakan surat tasbih yang dibaca Sidin surahnya surah 4 surah itu. 2 menit. Kalau dibacakan karena cukup. Yang perlu dicatat ketika waktu ruku, ketika waktu sujud, ketika waktu i'tidal, sebelum membaca tasbih tadi, maka tetap membaca bacaan ruku 3 kali, tetap membaca bacaan sujud 3 kali, tetap membaca bacaan duduk di antara 2 sujud sekali, jangan 3 kali juga. Nah, tetap membaca Sami Allahu liman hamidah dan seterusnya 1 kali. Tadi tetap baca. Kemudian ada yang bertanya, ada juga yang membaca tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Boleh kada? Kalau di kitab Hidayatus Shaliqin memang ada terdapat keterangan seperti itu. Bagus lagi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi kalau jadi imam, kalau berjamaah bina kelawasan lah. Itu aja kira-kira kalau tanpa la haula wala quwata illa billahil azim itu kira-kira sampai 20 sampai mungkin lebih 20 menit 4 rakaat itu. Jadi kalau hendak sholat misalnya surangan, kata Bapak subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwata illa billahil azim, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Nah, kalau jadi imam menyesuaikan aja. Sampai kan? Nah, kemudian ada doanya di sini, tapi ini waktunya habis. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain. Yang penting kita sudah paham kalau seandainya ada orang yang memakai versi gini, memang ada dasarnya. Ada yang membaca Wadduha surahnya memang ada dasarnya. Ada yang Idza Zulzilatil memang ada dasarnya. Cuma yang umum di daerah kita biasanya dibaca adalah rakaat pertama Alhaakumut Takasur, rakaat yang kedua Wal Asri, rakaat yang ketiga Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang keempat Qul huwallahu ahad, karena mengambil surah yang pendek. Khawatirnya kalau awal-awal langsung dibaca surah Yasin rakaat pertama, nah langsung bubar jamaahnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعلنا واجعل أولادنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وأيهم من أهل الضير اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا الشقي ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.